Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan nasilu bihi ila kashfil hijab wa nu'addu bihi minal ahbab wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khiyaratuhu min khalqihi ba'athahu Allahu bin nuris sadi wal bayyinil lami was sayfil qati faballagha risalah wa addal amanah hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumati dzalika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Ibu-ibu muslimat dari Kecamatan Beji, Depok, alhamdulillah, mari kita bersyukur karena secara pribadi saya bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu di sini dan kita saling menyambung tali asih, karena sambungan tali asih inilah yang menjadi wadah bagi kasih sayang ya Allah kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita syukuri pertemuan ini, semoga manfaat dunia akhirat bagi keluarga kita semua, kepada anak-anak kita semua, juga bagi para mahasantri di sini. Di sini disebut mahasantri, kenapa? Karena di sini adalah anak-anak yang nyantri yang kuliah di sini. Makanya namanya Ma'had Ali. Ma'had Ali itu artinya pesantren perguruan tinggi. Ya, bukan pesantrennya Pak Ali. Gitu ya. Di putra-putri ibu yang kepingin kuliah, yang dulu mondok di mana, monggo silahkan untuk ini masih ada waktu untuk daftar ini. Ibu-ibu sekalian, hadirat, semoga Allah melimpahkan rahmat pada kita. Ini masih di bulan Muharram, bulan Hijriyah awal, ya. Kita pasti punya satu komitmen untuk hijrah, ya. Untuk hijrah dari sesuatu yang dulu buruk untuk menjadi baik, lebih baik. Dari dulu males-males, sekarang harus istiqomah, rajin. Dari dulu yang masih nempel sifat-sifat buruk di dalam diri kita, kita hijrah untuk kita lunturkan, ya, sehingga cahaya Allah itu bisa memantul di dalam batin kita. Nah, ada satu hadis mengenai berhubungan dengan hijrah ini. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Nah, ini kita hafal semua itu hadis innamal a'malu binniyat ini. Ini hadis penting banget karena sangat menentukan seluruh masa depan kita. Satu hadis ini, masa depan dunia dan akhirat, bahkan sampai di hadapan Allah. Amaliyah itu sangat bergantung niat. Sedangkan niat itu di mana tempatnya? Di dalam hati. Ya. Niat itu di hati. Dan hati inilah yang dilihat oleh Allah. Dalam hadis lain disebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat rupamu, tidak melihat performance, tampilan apa, enggak. Bahkan gerak-gerik ibadah kita enggak dilihat oleh Allah. Maksudnya tidak dilihat itu tidak menjadi perhatian Tuhan. Jadi yang dipandang Allah apa?
walaki yanzuru ila qulubikum, hati yang dilihat, ya, hati kita. Jadi ketika kita sholat, Allah melihat hatinya si hamba ini. Ini ibu-ibu ini kemana sholat hatinya? Ada yang ke dapur, ada yang ingat anaknya, gitu. Ingat masalahnya banyak, gitu. Ingat bapaknya, jangan-jangan mau kawin lagi dia. Wah, gitu. Padahal kita ini sedang menghadap Allah, ya. Di hadapan kita ini Allah. Ya sudah, Allah. Allahu wahid. Allah itu Maha Esa. Hanya menerima hati yang esa, hati yang tunggal, hati yang hanya untukmu Allah. Ya, kan sholat cuma 5 menit. 5 menit. 5 menit ini aku dan engkau saja Allah. Dunia seisinya jangan pernah ada di hatiku. Ini 5 menit denganmu saja. Aku sedang bermajlis dengan engkau Allah. Kan begitu. Nanti tiba-tiba sholat ingat macam-macam. Enggak, hanya engkau Allah. Kembali begitu. Tujuanku engkau Allah. Aku menghadapmu. Makanya di Quran disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, mohon pertolongan Allah itu harus dengan sabar dan sholat, atau ulama lain menyebutkan dan doa. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang sholat itu males, di mana-mana males. Entar saja, ini masih, pokoknya banyak orang menunda dengan berbagai alasan. Lalu itu yang disebut lakabiroh, berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa ya orang yang khusyuk itu? Ayat itu berlanjut. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang meyakini ketika sholat, ya, ibu-ibu ketika sholat mulaqu rabbihim, bertemu Tuhannya. Gak apa-apa, itu anggap saja handphonenya lagi wiridan. Mulaqu rabbihim itu bertemu Tuhannya. Jadi ibu-ibu kalau sholat merasa bertemu Tuhannya apa enggak ini? Nah, ini udah bertahun-tahun, mulai tahun berapa? Ada yang sudah 50 tahun yang lalu, sudah 40 tahun yang lalu, sudah 60 tahun yang lalu. Aku kok belum pernah merasakan ketemu Tuhan ya? Padahal di Quran disebutkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu yang menyangka dengan sangat-sangat yakin bahwa dia ketemu Tuhannya. Nah, itu orang khusyuk. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka mengembalikan. Nah, kuncinya di sini. Orang yang mudah khusyuk itu kalau mengembalikan amaliyah sholatnya, nih di dalam sholat ya, itu kepada Allah, bukan pada dirinya. Kalau pada dirinya, Tuhan aku menghadapmu loh, wah gitu. Ini semua usahaku loh Tuhan. Aku karena ilmuku, belajarku, amalku, aku sholat loh Tuhan. Berat nanti. Jadi gimana? Ya Allah, aku ini bisa sholat karena darimu Allah. Karena fadl rahmatmu Allah, aku bisa sholat. Kalau tidak engkau beri anugerahmu, aku nggak bakal bisa sholat. Lalu seneng kita sholat itu. Oh, aku lagi menyongsong anugerah Allah. Bukan mencari anugerah Allah. Selama ini kan cari anugerah. Mana sih Tuhan, nasibku kok nggak berubah, sudah sholat lama gitu.
Coba. Ya. Nah, ini kembali kepada niat. Faman kanat hijratuhu ilallah. Siapa yang hijrahnya, nawaitunya kepada Allah wa Rasulih, mengikuti kanjeng Nabi, fa hijratuhu ilallah wa Rasul. Hijrahnya ya akan nyampe kepada Allah. Faman kanat hijratuhu ila dunya, aku sholat ini, ibadah ini, zikir ini, baca Quran ini, supaya daganganku laris. Dia diberi nanti laris juga oleh Allah. Kaya, diberi kaya. Tapi nggak dapat Allah, nggak dapat Rasulullah. Besok semua di akhirat panen. Aku kok nggak panen, padahal saya rajin ibadah. Iya, niatmu sudah kamu ambil dulu di dunia. Pengen dunia kan kamu, sudah selesai. Jangan pernah tukar akhirat itu dengan dunia. Ya, 5 menit loh cuman sholat. Kok ditukar dengan dunia? Eman-eman banget. Hidup kita rasanya seperti terbelenggu, dirantai kaki kita ini dengan dunia akhirnya. Nah, ini ibu-ibu ya. Jadi niatun sholihah, niat yang benar, yaitu niat yang ikhlas. Pak, saya ini belajar ikhlas lama kok angel ya. Ya, banyak orang pengen ikhlas. Ikhlas itu apa toh? Ikhlas itu lillahi ta'ala, hanya untukmu Allah. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa matiku, hanya untukmu Allah. Itu namanya ikhlas. Cuman, nah ini penghalang ikhlas itu yang harus dibuang. Sampai belajar ikhlas bertahun-tahun kok berat. Oh iya, penghalangnya belum pernah aku buang, yang disebut syawaibul ikhlas. Syawaibul ikhlas, penghalang ikhlas itu ada 3 paling tidak ya. 1, ru'yatul a'mal, seneng melihat amalnya sendiri. Wih, aku sudah tahajud 5 tahun gitu ya. Senin Kemis 10 tahun gitu. Diinget-inget aja puasanya. Ya, itu bikin kita nggak ikhlas. Habis sedekah ke orang, ngasih orang, diinget-inget aja sedekahnya. Itu duitku buat apa ya tadi gitu kan. Jadi biasakan melupakan kebaikan. Ya, berbuat baik, beribadah, habis itu lupakan. Habis sholat tahajud, lupakan tahajud semalam. Karena hidup ibu ke depan, bukan ke belakang. Emang ada orang jalannya mundur, jadi undur-undur. Jalan itu ke depan, ke samping aja nggak ada. Ya, ke depan semua. Melangkah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah ke depan menuju usia kita, menghabiskan usia kita. Ya, kemana ke depan ini? Dipikir-pikir, mati Pak nanti Pak. Kan gitu. Setelah mati ngapain ya saya? Besok dibangkitkan di padang mahsyar. Ya Allah, padang mahsyar ternyata tidak ada situasi stres. Ngerti orang stres ya? Mulai zaman kita lahir sampai mati nanti, nggak ada yang lebih mengalami, siapa saja mengalami suasana stres, depresi, kecuali di padang mahsyar. Kenapa? Di sana bingung, nggak jelas. Aku ini mau engkau apakan Tuhan? Nggak jelas semua. Bertanya ini juga nggak ngerti, tanya kawannya nggak ngerti ini. Dan ini apa? Alam apa ini? Bingung. Semua manusia akhirnya rame-rame ke Nabi Adam. Itu bapak kita dulu, itu mbah puncak, mbah-mbah kita dulu. Nabi Adam, ayo kita ke sana.
di depan Nabi Adam. Aku nggak bisa, kata Nabi Adam. Aku pernah bersalah dulu di surga. Sono pada Nabi Ibrahim sana. Kerutuk-kerutuk semuanya. Kata Nabi Ibrahim, aku pernah bersalah. Walaupun menurutku ketika itu aku nggak bersalah, tapi sebenarnya bersalah. Karena aku nipu Namrud, nipu orang kafir, nipu musuh gitu. Ketika ditanya, hai Ibrahim, siapa yang memenggal apa itu patung-patung, menghancurkan patung-patung ini? Apa jawab Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, yang paling besar itu yang berkalung kapak, katanya. Beliau hanya menunjuk gitu aja, tidak mengatakan yang memenggal adalah yang paling besar itu, bukan. Gitu. Diplomasi. Tapi Nabi Ibrahim merasa berdosa. Merasa berdosa. Jadi aku nggak bisa ngasih syafaat. Sono loh. Kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh dulu. Ya. Nabi Nuh juga, aku ini merasa bersalah. Kenapa Nabi Nuh? Aku pernah mendoakan umatku yang kafir supaya nggak selamat. Nggak ada yang selamat semua. Satu pun di muka bumi kecuali orang yang beriman yang selamat. Akhirnya benar. Yang hanya orang beriman saja yang mengikuti kapal Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh merasa bersalah. Kenapa? Aku mendoakan orang lain buruk. Nih ibu-ibu jangan suka doain orang lain buruk ya. Besok getunnya, nyeselnya sampai ke akhirat. Apalagi yang didoakan orang beriman. Biarin celaka dia. Mati dia. Ibu-ibu ya. Jangan. Nanti nyeselnya sampai di akhirat loh itu. Nabi Nuh itu loh. Ya Allah. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Ditawari malaikat Jibril, Muhammad, saya bawa ini 2 malaikat penjaga gunung, penjaga bukit. Apa biar diangkat saja bukitnya, dibelekin kepada orang-orang yang memusuhi kamu. Apa kata Rasulullah? Tidak Jibril. Aku ingin kalau mereka tidak beriman, biarlah nanti anak cucu mereka yang beriman dan meneruskan perjuangan agama ini. Itu doa Nabi. Dan apa yang terjadi? Malah sebagian mereka beriman, sekeluarganya, seanak-anak cucunya. Itu kesempurnaan Rasulullah. Ya, seperti itu. Nah, karena itu ini ikhlas ini penting di sini lillahi ta'ala. Akhirnya Nabi Nuh nggak bisa, Nabi Ibrahim, Rasulullah. Dan Rasulullah ketika seluruh umat manusia datang, umatnya ini datang kepada Rasulullah, apa yang terjadi? Rasulullah sedang sujud. Ummati, ya Allah, umatku Allah. Rasulullah tidak berkata kepada Allah, nasibku Allah, enggak, nasib keluargaku Allah, enggak. Umatku. Tapi semua nabi, mulai Nabi Adam tadi, masih memikirkan nasib dirinya. Nasibku enggak jelas, gimana bisa mensyafaati kalian? Nabi Nuh, nasibku enggak jelas, gimana mensyafaat? Nabi Ibrahim juga begitu. Hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka ibu-ibu, beruntunglah kalau ibu memiliki jiwa. Yang aku pikirkan adalah orang lain supaya pada baik, pada selamat dunia akhirat. Nanti malah keluarga ibu, anak cucu ibu diselamatkan oleh Allah. Bukan seperti orang modern, yang penting aku dan keluargaku dulu dong, biarin tetanggaku celaka, ibu nanti ikut celaka.
Kenapa? Di surga, sampean mau masuk surga, lihat tetangganya, loh tetanggaku kok di neraka kelihatan. Sampean melihat orang tersiksa di neraka, itu juga ikut tersiksa sampean di sana besok. Nggak jadi masuk surga, gitu. Ya, itu. Kemudian nomor 2, ini yang menyebabkan Rasulullah mendapat syafaat justru ketika memikirkan umatnya. Itu. Jadi para ulama, para kiai yang dipikirkan adalah umat. Akhirnya anak cucunya malah diselamatkan semua oleh Allah. Dengan caranya Allah. Ya, dengan caranya Allah. Nomor 2 adalah tolabul aiwat, yang menghambat ikhlas kita minta ganti rugi. Minta ganti rugi sama siapa? Kepada Allah. Tuhan, aku sudah ibadah, mana buktinya Tuhan? Nah, itu minta ganti rugi. Tuhan, ini saya tuh pengen ibadah, tapi tolong dong nanti saya diberi surga yang enak, yang asik. Minta ganti rugi nggak itu? Nah, ya, nggak usah. Biar kita benar-benar lillahi ta'ala, terserah engkau Allah. Itu malah membuka gerbang ikhlas dan ibadah sampean enteng. Goro-goro minta ganti rugi, ibadahnya jadi berat. Karena apa? Ngundat, ngungkit Gusti Allah. Gusti Allah diungkit-ungkit. Seakan-akan Allah itu serba kurang. Tuhan yang sempurna itu begini loh Tuhan. Gusti Allah Anda ajari setiap hari. Ya. Nomor 3 yang membuat kita sulit ikhlas, ridhahu wal tiraru. Orang rela dengan amaliyahnya atas amal buruknya, ya. Atau begini, kayaknya sudah cukup deh amal ibadahku ini. Kalau aku hitung mulai kecil dulu sampai sekarang, saya pakai kalkulator. Wah, itu kayaknya sudah cukup deh. Nah, itu namanya kita terkena tipu daya lamunan sendiri. Orang itu suka ngelamun. Lamunannya menjebak dia, namanya itu gurur, tipu daya akhirnya. Ketika merasa puas, akhirnya amaliyah ibadahnya mulai kurang. Ya, oke, 3 itu aja diingat-ingat. Ya, karena apa? Al-a'malu suwarun qaimah. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, amal itu hanyalah rupa bentuk yang sedang bergerak tegak. Sholat itu kan ya gerakan-gerakan. Maca Quran hanya bunyi-bunyi, lafaz, ya, bantu orang ya bergerak, itu namanya amal. Tapi kalau nggak ada rohnya gimana? Ada tengkorak kok bergerak, nggak ada nyawanya, medeni nggak? Ya, ini ada orang tadi katanya mati kok bergerak ya, tapi nggak ada nyawanya. Ini namanya apa itu ya? Bangkit dari kubur itu kayaknya. Nah, jadi gendruwo. Jadi amal itu, manusia ini disebut hidup ya kalau ada rohnya. Kalau nggak ada rohnya kok hidup? Wah, ini hantu gentayangan. Amal kita kayak hantu gentayangan kalau nggak ada rohnya. Rohnya amal apa? Al-ikhlas, ikhlas. Jadi apa ya rahasia ikhlas supaya aku ikhlas? Rasulullah dawuh dalam hadis qudsi menyampaikan firman-Nya Allah, al-ikhlasu sirrun min sirri. Ikhlas itu rahasiaku
Rahasia Allah ikhlas itu. Istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Aku tanamkan di dalam hati hambaku yang aku cintai. Tanda sampean dicintai oleh Allah, antara lain di hati kita tumbuh tanaman ikhlas. Ya Allah, ya, itu tandanya gampang. Aku ini engkau cintai apa enggak sih Tuhan? Ikhlas enggak aku ini dalam hidup ini? Apa ngersulo saja gitu. Hidup mengeluh saja setiap hari. Bahkan ibadah mengeluh juga. Berbuat baik mengeluh juga. Wah, ini wis jebol ini. Tanamannya sudah jebol ini. Biji yang ditanam oleh Allah namanya biji ikhlas kepada hambanya yang dicintai. Nah, sekarang lalu rahasia ikhlas itu apa? Yaitu at-tabarri minal haul wal quwwah. Merasa tidak berdaya dan tidak memiliki kekuatan ketika beramal ibadah. Itu loh yang membuat ibu-ibu bisa ikhlas. Wih, ini kekuatanku ini sehingga aku bisa bersedekah. Nanti nggak ikhlas. Ya Allah, kekuatan sedekah ini darimu Allah. Harus gitu. Aku pergi ke musola, ke masjid, zikir, wiridan. Ini darimu Allah kekuatan ini. Yang menggerakkan engkau juga ini Allah. Jadi itu rahasia la haula wala quwwata illa billah. Nggak ada daya, nggak ada kekuatan kecuali karena engkau Allah. Kekuatan apa saja, daya apa saja, termasuk ikhlas ini tadi darimu Allah, bukan dariku. Yang engkau tanamkan di dalam hatiku. Ya, alhamdulillah ya Allah, engkau beri aku ikhlas. Coba kalau nggak engkau beri aku ikhlas, aku nggak bakal mendapatkan cintamu Allah. Ya, rasakan cintanya Allah ini melalui pintu ikhlas ini tadi, ibu-ibu. Ya, pirang-pirang tahun, bertahun-tahun kita harus berani. Kadang-kadang manusia itu nggak berani loh ikhlas. Nah, aku nanti kalau ikhlas nggak dapat apa-apa, nggak dapat pujian dari temen, dari jamaah, dari orang-orang, dari tetangga, itu loh. Ini namanya digandoli hawa nafsu sama setan. Ya. Nanti kalau sampai bisa ikhlas, sampai ikhlas yang puncak, namanya mukhlasin, bukan mukhlisin. Kalau Pak Mukhlisin, itu masih bisa digoda iblis. Tapi kalau Pak Mukhlasin, iblis angkat tangan. Di Quran ada. Iblis ini bersumpah, hebat sumpahnya. Fabi'izzatika, katanya. Maka demi kebesaranmu Tuhan. Iblis itu loh sumpahnya menggunakan mengambil alih nama Tuhan gitu. La'alwiyannahum ajma'in, akan aku goda semua manusia ini Tuhan. Nggak peduli itu kiai, ustadz, ulama, ahli ibadah, tak goda semuanya. Apa yang membuat dia angkat? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Siapa hamba yang mukhlas? Hamba yang la haula wala quwwata illa billah. Sampai dia sendiri tidak merasa ikhlas, karena ikhlas ini darimu Allah. Yang membuat aku ikhlas engkau juga. Yang membuat aku ibadah engkau juga. Nggak pernah ada klaim, itu mukhlas. Kalau nggak ada klaim, nggak pernah diinget-inget kan amal ibadahnya. Itu dari Allah kok diinget-inget. Modalmu apa nginget-nginget kan gitu. Kamu nggak, itu semua dariku, minallah, dari Allah semua. Untuk apa aku beri modal ikhlas ini? Supaya kamu
ilallah, menuju aku, menuju Allah. Hidup kamu tak kasih ini semuanya, tak beri iman semua kamu supaya nyampe padaku. Toh habis padang mahsyar dihisab nih, masuk surga. Setelah di surga ngapain? Semua ahli surga kalau ditanya, hei ahli surga, kamu ngapain pada di sini? Ibarat gitu ya. Semua menjawab, aku ingin ketemu Allah, ingin melihat Allah. Semua begitu. Puncaknya ternyata Allah itu sendiri. Jadi kita ini hidup ini ke depan, melangkah ini kemana? Menuju kepadamu Allah. Supaya bisa menuju kepadamu, haruslah billah, bersamamu Allah. Engkau sertai fadl rahmatmu, ampunanmu, kekuatan dan dayamu, pertolonganmu. Awake dhewe kita semua ini kalau nggak ditulung Gusti Allah nggak bakal beriman loh kita ini. Jangan dikira wah aku iman, saya mencari baca buku ini imanku naik sekarang. Bukan. Kalau nggak karena inayahnya Allah nggak bakal. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in digandeng. Aku bisa ibadah ya karena inayah. Makanya kalau bisa berbuat baik, beribadah, bergembiralah, bersyukurlah. Karena kita sudah diberi inayah oleh Allah. Ya, yang seneng, jadi hidup ini gembira. Alhamdulillah terus hidup ini. Ya, jangan alhamdulillah ketika habis makan dan minum saja. Alhamdulillah, itu pun menunggu kalau sendawa. Baru alhamdulillah katanya. Itu ya ibu-ibu sekalian, bekal kita semua ya, bekal supaya apa? Setelah billah supaya lillah. Ingat-ingat 4 ini ibu-ibu. Minallah, tirukan minallah, ilallah, billah, lillah. Dah, itu dijadikan satu dalam hidup kita. Ya, selamat insya Allah, dan Anda terbuka nanti hati. Nah, satu itu. Lah untuk jaga itu gimana? Kapan, dimana saja ibu lagi kerja, lagi di dapur, lagi di jalan, lagi di bis, di hati. Allah, Allah, Allah. Dalam hati saja. Ini aja mantu-mantu boleh sambil mengingatkan supaya jantung kita ini bareng dengan Allah. Sebab jantung kita kalau nggak bareng dengan bunyi Allah, dia menjerit. Si jantung ini loh menjerit. Aku nggak kuat, nggak enak menjadi jantungnya ibu ini. Gitu. Loh kenapa jantung? Dia nggak bunyi Allah, Allah, Allah. Bersama detakku. Padahal yang mendetakkan ini engkau Allah. Zaman mau diskores oleh Allah 5 menit. Jantungnya lo berhenti 5 menit. Lah iya. Ya. Makanya bunyi ini. Apaan di mana saja. Entar lupa, ingat bunyi lagi gitu loh ya. Orang kan suka lupa. Pak, saya lupa Pak tadi ada 2 jam gitu ya. Nggak inget blas gitu. Kenapa? Di pasar rame Pak soalnya itu. Ingat langsung Allah. Jantung ini memompa darah. Ya. Darah ini loh ngalir ke seluruh tubuh ini karena dipompa jantung. Kalau yang mompa berzikir Allah, 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 darahnya ikut berzikir yang bergerak ini. Luar biasa enggak? Wih, darahnya berzikir ini orang. Kenapa? Karena yang mompa tadi berzikir. Darah ini berzikir. Darah itu nantinya membentuk daging dan tulang. Darah dan daging dan tulang yang otot
yang dibentuk oleh darah yang berzikir, tulangnya berzikir juga, dagingnya berzikir juga. Begitu ibu-ibu besok di akhirat, Shiratal mustaqim, ya, kata neraka, enggak, aku enggak mau menyentuh sedikit pun, kata api neraka, orang itu. Kenapa? Bagaimana aku menyentuh? Dagingnya saja berzikir, tulangnya berzikir, tubuhnya berzikir. Aku nggak mau menyentuh. Mau nggak gitu kira-kira? Nah iya, dikit pun nggak mau. Karena apa? Bagaimana? Enggak. Oh itu dulu dosanya banyak. Enggak, dia ahli zikir. Wow. Di kuburan juga begitu. Ada kisah ini, ya, malaikat mungkar wa nakir itu mau bertanya kepada ini ahli zikir. Kebetulan di dunia dia ahli zikir. Sampai mati itu masih bunyi, rohnya bunyi. Malaikat mau bertanya. Pertanyaan pertama kan apa? Man rabbuka? Siapa Tuhan? Kan pasti jawabannya Allah kan. Malaikat ini kaget. Ini belum saya tanya sudah jawab nih orang. Sudah Allah. Bingung malaikat. Ini gimana ya? Ini belum saya tanya sudah jawab dia. Dia lapor kepada Allah. Ya Allah, ada hambamu yang agak aneh. Artinya gitu. Apa? Itu loh. Belum saya tanya, dia sudah menjawab. Allah. Siapa? Oh, Bu Aisyah. Misalnya gitu ya. Sudah, dia langsung bukakan saja pintu surga. Nggak usah kamu tanya-tanya. Enak nggak kira-kira? Nah, iya. Ya. Jadi ahlu zikir itu, ahli Allah ini gak pernah merasa takut nanti kalau saya ditanya oleh malaikat bisa jawab enggak ya, saya sendiri di kuburan ini, besok kalau saya muat Shiratal mustaqim kepleset enggak ya, enggak ada ketakutan itu. Karena apa? Allah. Insya Allah anak cucu ibu barokah hidupnya. Gara-gara apa? Allah. Yeah. Saya kira begitu ya. Ini ngaji, bukan ngaji ini ya. Ada tanya jawab toh ini? Nggak ada. Ada yang mau tanya? Baik, ini biar nggak terlambat di masjid ungu nanti ya. Wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Birahmatika arhamar rahimin wa tsabbit qulubana bil iman wa sallimna fid dunya wal akhirah wa nas'aluka ridha wal afiyah wal maghfirah wa qdi hawaijana hawaijid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dzulmi wa ahli dhair.
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana afrigh alaina sabr wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.